Dengan itu kita berharap tidak terjadi kerusakan yang lebih parah, sehingga kita bisa efisien. Lebih efisien, lebih efektif, jalan usianya menjadi lebih panjang lagi. Jadi kalau ada jalan yang rusak langsung Mbak, dibenerin ya Pak ya, satu dua hari kita segera itu. perbaiki. Dengan metodologi yang kita punya, kita bisa istilahnya walaupun cuacanya ekstrim masih bisa kita laksanakan. Itu ada metode-metode tertentunya dan itu sangat teknis mungkin kalau saya jelaskan. Misalnya 2026 anggaran sudah diputuskan. Ya. Kami sudah menyiapkan perencanaan di T-1 sebesar 30%. 30% ya Pak ya? Iya, dikerjakan di tahun ini Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Septiana Eka dalam podcast Wawancara Eksklusif. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang perjalanan pembangunan infrastruktur Kabupaten Malang 2025. Mulai dari pemantapan jalan mantap, pembangunan drainase, hingga pendanaan non-APBD bersama narasumber Bapak Hairul Isnaidi Kusuma, STMT selaku Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Assalamualaikum ya, Tribuners. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, Pak Hairul Isnaidi Kusuma ini biasa dipanggil dengan sebutan Pak Oong ya Pak ya? Betul. Oke, Pak, kita kan ini akan membahas tentang kinerja pencapaian Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang selama 2025 dibandingkan tahun sebelumnya 2024 dan progres kedepannya di tahun 2026. Mungkin bisa diceritakan nih Pak kepada Tribuners yang ada di rumah capaian selama tahun 2025 itu seperti apa kira-kira? Baik, terima kasih Mbak Eka. Di penghujung tahun 2025 ini kami ingin sedikit bercerita. Ya, Pak. Ada beberapa program baik di jalan maupun jembatan maupun drainase yang telah kami lakukan. Yang utama perlu kami sampaikan bahwa tingkat kemantapan jalan kita pada saat ini sudah mencapai hampir 80%. Hampir 80% ya Pak ya? Artinya dari 1.644 itu, 1.644 km panjang jalan kabupaten, itu belum termasuk jalan poros-poros desa, itu sudah 80% adalah jalan mantap. Jalan mantapnya adalah jalan dalam kondisi baik dan kondisi sedang. Bukan jalan dalam kondisi rusak ringan atau rusak sedang. Nah, alhamdulillah di tahun 2025 ini ada sekitar 34 jembatan yang sudah kita bangun, yaitu pergantian jembatan, termasuk juga deker-deker yang kemarin mungkin terkena dampak akibat bencana alam segala macam, ataupun fungsinya memang sudah secara teknis tidak dapat menjamin keselamatan atau kenyamanan dari pengguna jalan. Itu sudah kita ganti semua, sebanyak 34 jembatan. Ada lagi sekitar 9 jembatan lagi yang sudah kita lakukan rehabilitasi jembatan. Jadi total yang sudah kita lakukan penanganan jembatan adalah sekitar 43 jembatan dan deker. Termasuk juga di tahun 2025 ini kita sudah menangani sepanjang sekitar 90 km untuk rekonstruksi jalan. Rekonstruksi jalan ini adalah jalan yang kondisinya sudah rusak berat, sudah parah. Nah, ini ada sekitar 90 km khusus pada tahun ini saja. Belum termasuk akumulasi pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya kita juga sudah melakukan beberapa pekerjaan, yaitu di bidang rehabilitasi jalan. Rehabilitasi jalan ini berbeda dengan rekonstruksi. Kira-kira perbedaannya apa Pak? Kalau rekonstruksi tadi itu jalan yang sudah mengalami deformasi, artinya kerusakan berat. Tapi kalau rehabilitasi ini jalan yang mengalami kerusakan ringan maupun kerusakan sedang. Jadi masih bisa kita selamatkan struktur bangunan utama dari jalan itu. Itu sudah kita lakukan sepanjang kurang lebih 100 km. Lanjut lagi terkait dengan PJU, kami sudah menambah PJU di beberapa titik di sekitar
hampir 33 kecamatan di wilayah Kabupaten Malang, itu jumlahnya sekitar 613 titik PJU. Untuk drainase, nah drainase ini memang kami masih fokus drainase kepada titik-titik yang rawan terjadi banjir atau genangan. Nah, ini kita sudah menangani sekitar 1.257 meter, khusus tahun ini, belum termasuk tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga dengan dinding penahan tanah ini adalah, kalau bahasa masyarakat mungkin ya Mbak, ya, apa namanya, pelengsengan mungkin begitulah, pelengsengan jalan itu, termasuk yang di Raja Kusi dan di beberapa tempat yang lain itu sudah kita tangani kurang lebih sekitar 5.000 meter dinding penahan tanah. Dan ada satu lagi Mbak, yang terpenting, bahwa jalan ini setiap tahun itu kan mengalami penurunan kinerja itu hampir 10%. Itu standar teknis. Baik itu jalan nasional, jalan provinsi pun ada penurunan kinerja sebesar 10%. Itu belum terkena genangan. Kalau misalkan ada genangan tuh gimana? Oh, beda lagi kalau misalnya ada genangan ya, misalnya dengan cuaca ekstrim seperti saat ini tingkat penurunan kinerja jalan itu bisa sampai dengan 15%. Nah, ini yang kita pertahankan sekarang. Jadi bagaimana Pak Presiden meminta kita untuk bekerja secara efektif, efisien, tapi tetap responsif kepada masyarakat, ini sudah kita laksanakan. Pada tahun-tahun sebelumnya pun sudah kita laksanakan. Artinya begini, 225 km panjang jalan yang sudah kita lakukan pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin ini misalnya ada jalan berlubang. Ini kan harus responsifnya cepat. Harus segera ditambal. Karena kalau tidak segera ditambal, maka akan terjadi proses deformasi jalan itu lebih cepat lagi proses kerusakannya. Sehingga kalau kita tempel segera, kita tambal dengan namanya salop atau sapu lubang, istilahnya kalau masyarakat itu kan salop, sapu lubang, atau dengan patching atau CAP. Ini banyak yang bisa kita gunakan baik dengan aspal panas maupun dengan aspal dingin. Sudah 225. Dengan itu kita berharap tidak terjadi kerusakan yang lebih parah, sehingga kita bisa efisien. Lebih efisien, lebih efektif, jalan usianya menjadi lebih panjang lagi. Jadi kalau ada jalan yang rusak langsung Mbak, diperbaiki. 1-2 hari kita segera perbaiki. Begitu ada aduan masyarakat, kita perbaiki. Aduan masyarakat langsung diperbaiki. Betul, Oke Pak, nah kalau misalkan dalam pembangunan infrastruktur jalan ya Pak ya di Kabupaten Malang ini tahun 2025, kira-kira ada tantangan tersendiri nggak Pak? Kalau tahun 2025 dengan kondisi cuaca seperti saat ini memang ya tantangannya tentu sama sebenarnya dengan tahun-tahun sebelumnya, karena cuaca kita beberapa tahun terakhir ini kan memang cukup ekstrim ya. Tapi kan kita sudah berpikir bagaimana cara metode kerja yang harus kita gunakan sehingga dengan cuaca ekstrim pun kita masih bisa bekerja secara maksimal. Artinya bahwa keilmuan yang kita miliki, keilmuan yang konsultan miliki, keilmuan yang juga dari pakar-pakar lain yang kita miliki, ini kita kolaborasikan, Mbak. Termasuk dari pelaksananya. Metode kerja inilah yang harus kita terapkan secara betul-betul teknis dan maksimal. Dan kalau di kami, ini sudah berlangsung seperti tahun-tahun sebelumnya juga, di tahun 2025 ini kami bekerja itu berdasarkan per triwulanan. Per triwulan. Per triwulan. Jadi misalnya begini, tahun 2026 ini kan pekerjaan itu harus berlangsung mulai Januari sampai Desember kan? Iya Pak. Jadi kita jangan sampai kita bekerja mulai tengah tahun sampai dengan akhir tahun. Ini kita hindari. Karena cuaca hujan mulai saat ini sampai dengan katakanlah bulan-bulan apa ya? April ya kalau nggak salah ya. April kan cuaca masih. Nah, ada beberapa metode atau strategi yang kita gunakan. Di samping bekerja per triwulan, juga jenis-jenis pekerjaan atau kegiatan yang harus kita laksanakan pada saat musim hujan. Misalnya, pada saat musim hujan di awal tahun, jangan bangun jembatannya dulu. Karena beresiko. Pada saat kita bangun abutmennya, ya, fondasi bangunan, segala macam yang berada di bawah permukaan, itu kan
ketinggian muka air lagi tinggi-tingginya Iya, lagi kan itu kan. tinggi-tingginya. Tapi kita mungkin bisa mengerjakan misalnya hot mix itu di awal tahun, pengecoran jalan di awal tahun. Karena dengan metodologi yang kita punya, Ya. kita bisa istilahnya walaupun cuacanya ekstrim masih bisa kita laksanakan. Itu ada metode-metode tertentunya dan itu sangat teknis mungkin kalau saya jelaskan. Tapi kalau kita bekerja untuk dinding penahan tanah, untuk jembatan, itu kita mulai memperhitungkan cuaca, Mbak. Jadi kita harus menanyakan ke BMKG dulu, kapan mulai curah hujan tinggi, atau musim penghujan itu di bulan apa terjadi. Terus real time per minggu, real time per hari, bahkan real time per jam kita harus tahu. Nah, di satu titik di ujung sono, di mana itu, Ampel Gading misalnya ya, Ampel Gading. kita harus tahu di situ. Pada tanggal sekian kami akan gelar cor. Oh, ternyata begitu dari BMKG tanggal ini akan terjadi hujan. Kan BMKG sudah bisa memperkirakan Ya, itu. memprediksi. Nah, kita harus menunda pada hari berikutnya. Oh, pada hari berikutnya cuacanya mendukung. Baru kita gelar apa? Gelar mixingnya hasilnya akan maksimal. Tidak ada prosesnya ya Pak, ya Betul. langsung ujuk-ujuk bangun kayak gitu. Enggak seperti itu. Jadi kalau jembatan, nah kita masuknya mulai musim yang mendekati musim kemarau lah atau musim hujannya sudah Reda. mulai mereda. Itu mulai kita lakukan pengadaan untuk jembatan, dinding penahan tanah, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan langsung dengan air, seperti drainase gitu loh Mbak. Berarti tantangannya tadi cuaca saja kah atau ada tantangan lain? Saya rasa kalau tantangan lain selain cuaca masih bisa kita kelola dengan kita manage dengan baik ya. Kalau cuaca ini kan alam, kita tidak bisa menentang alam toh Mbak. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana malah kita bisa menyatu dengan alam itu. Jadi ya seperti saya jelaskan tadi, karena kita bisa menyatu dengan alam, maka beberapa metode yang harus kita laksanakan. Kalau masalah yang lain-lain seperti sumber daya manusia segala macam tidak ada kendala. Tidak ada kendala ya Pak ya. Berarti faktornya utamanya ini adalah cuaca dalam betul. pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malang tahun 2025 ya Pak ya. Betul. Nah Pak, kalau misalkan kita berbicara tentang dana APBD ya Pak ya, ini kan infrastruktur jalan juga didukung oleh dana APBD dan juga non APBD ya Pak ya. Mungkin yang non APBD ini bisa dijelaskan Pak, dananya bersumber dari mana saja? Begini ya, sesuai dengan arahan Pak Bupati bahwa dengan keterbatasan anggaran yang kita punya, yang baik ya, dengan panjang jalan 1.644, itu jalan kabupaten. Belum termasuk jalan poros desa sepanjang 2.044 km. Jadi hampir 4.000 km dengan anggaran yang terbatas yang kita miliki, tentu kita dalam tanda kutip masih agak kesulitan. Sehingga Pak Bupati selalu memberikan arahan kepada kami, terutama untuk Bina Marga yang memang tupoksinya di bidang jalan dan jembatan. Banyak-banyaklah cari bantuan ke provinsi maupun ke pusat. Nah, itu sudah kita lakukan, alhamdulillah. Berkat arahan dari Pak Bupati dan Pak Sekda, kita dapat bantuan itu ada beberapa, Mbak Eka. Ya. Satu, Gondang Legi Balikambang sepanjang 31 kilo. Itu untuk bangunan fisiknya aja, itu sekitar 340 miliar. 340 hanya miliar. Untuk fisiknya saja. Nah, sekarang dari existing 7 meter menjadi 13 meter. Selanjutnya kita juga mendapat bantuan impres jalan daerah, yaitu dari Kalipare, Donomulyo, sampai dengan Pantai Modangan. Ada sebagian sudah dilaksanakan, tahun kemarin kita mendapat 40 miliar. Tahun ini kita ditambahkan untuk ruas tersebut, insya Allah sudah disetujui sebesar 11 miliar juga. Selanjutnya ada bantuan, itu namanya impres jalan daerah. Jadi impres jalan daerah atau IJD. Selanjutnya kita dapat bantuan lagi di ruas Kepanjen Paga. Ruas Kepanjen Paga kita dapat bantuan itu sekitar kurang lebih 15 miliar untuk tahun ini. 15 miliar. Itu ada pelebaran jalan nanti di situ. Termasuk juga lapisan hot mix-nya akan diperbaiki oleh pemerintah pusat. Selanjutnya lagi kami juga mendapatkan bantuan untuk ruas Selorojo Krisik
Sulorejo Gresik yang menghubungkan Blitar dengan Kabupaten Malang yang sebelah barat, itu dapat bantuan 10 miliar. 10 miliar ya Pak ya. Ya, ada lagi Mbak selain Ada itu. lagi. Kita dapat bantuan juga tahun ini melalui BK-Prov, itu sebanyak atau sebesar 5 miliar rupiah. Ruasnya adalah ruas Paga Sumber Manjing Kulon. Masih ada satu lagi Mbak yang perlu kami sampaikan, mungkin selain itu kami juga berusaha untuk melakukan upgrade status jalan. Upgrade status jalan ini kan penting. Iya. Kalau kita serahkan ke atas, otomatis anggaran yang kita gunakan selama ini untuk jalan itu bisa kita gunakan untuk ruas-ruas jalan lain yang di wilayah Kabupaten Malang. Kira-kira itu, Mbak. Berarti banyak sekali ya Pak ya bantuan-bantuan dana non APBD yang diberikan untuk membangun jalan infrastruktur jalan di Kabupaten Malang ini. Nah, kira-kira kalau misalkan ini kan kita menghitung hari ya Pak ya, mungkin bulan depan sudah Desember gitu Pak. Nah, bulan depannya lagi itu sudah memasuki tahun 2026. Ya, nah bagaimana kira-kira progres dari Dinas PU Bina Marga ke depan di tahun 2026? Jadi ini yang sudah kita terapkan selama ini. Tadi di depan sudah saya sampaikan ya Mbak Eka ya, bahwa kita bekerja itu berdasarkan konsep bekerja sebelum tahun berjalan. Misalnya 2026 anggaran sudah diputuskan. Ya. Kami sudah menyiapkan perencanaan di T-1 sebesar 30%. 30% ya Pak ya? Iya, dikerjakan di tahun ini Mbak. Jadi perencanaan sudah siap dan bisa kita eksekusi pekerjaannya pada permulaan tahun atau bulan Januari nanti sampai dengan bulan Maret atau April, itu bulan 1. Itu 30% sudah kita buat perencanaannya. Yang kedua kita lakukan lelang dini. Lelang dini itu adalah lelang juga di tahun sebelumnya. Ya, di tahun sebelumnya. Sehingga pada akhir tahun seperti saat ini sudah terjadi pada tahun 2024 soalnya kan strategi semacam ini. Sehingga pada tahun ini serapan anggaran kita itu sudah mencapai kurang lebih 80%. 80%. Dan progres fisik kita sudah sebagian besar yaitu hampir 95% sudah terselesaikan. Hanya mensisakan beberapa pekerjaan saja yang seperti ada beberapa jembatan yang belum selesai, tapi pekerjaan mayornya sudah selesai semua, tinggal pemasangan plat, railing, segala macam. Dan kami optimis bahkan tidak sampai dengan akhir tahun, mungkin di pertengahan bulan Desember semua pekerjaan sudah berjalan 100% semua. Oke. Untuk meningkatkan peningkatan kualitas jalan nih Pak, kira-kira ada perubahan ruas jalan nggak Pak? Perubahan status maksudnya ya? Iya. Jadi perubahan status yang sudah saya sampaikan tadi ya, itu kan untuk menolong kita juga dalam tanda kutip nih, karena ada yang kita upgrade begitu kan. Artinya kita serahkan ke provinsi, kita serahkan juga ke ke nasional. Panjang Paga, maaf, secara alat Gondang Legi Balekambang panjangnya 31 kilo. Memang statusnya penetapannya SK belum turun, tapi sudah dalam proses ke sana. Artinya sudah ditetapkan dalam rencana umum jaringan jalan nasional. Artinya sudah masuk ke dalam ajuan untuk menjadi jalan nasional. Dan penetapan status jalan itu kan sekali dalam 5 tahun. Makanya prosesnya harus melalui RUJJ dulu, nanti penetapan fungsi sampai dengan. Dan satu lagi ada yang sudah kita upgrade menjadi jalan provinsi, yaitu jalan dari batas kota Malang yang di Mangliawan itu, sampai dengan Tumpang, sampai dengan naik lagi Wonomulyo, terus naik lagi ke arah Bromo sampai dengan rest area Gubuk Klakah sepanjang kurang lebih 26,7 km. Berarti sudah berubah status jadi jalan nasional. Sudah, kalau yang itu sudah fix menjadi jalan provinsi yang tadi. Kalau yang ke Panjen, yang Gondang Legi Balekambang, proses menjadi jalan nasional, tapi sudah ditetapkan dalam SK Menteri menjadi jalan nasional. Oke. Nah, terakhir nih Pak, melihat capaian yang begitu positif ya Pak ya, apa harapan Bapak untuk pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten Malang di tahun 2026 dan bagaimana masyarakat bisa merasakan manfaatnya? Kalau harapan kami sih, jalan ini kan adalah bagaimana menghubungkan atau mengkoneksikan, artinya
terjalin konektivitas antara Malang Utara, Malang Timur, Barat, Tengah, dan Selatan. Termasuk juga konektivitas antar wilayah, yaitu antar kota yang berdekatan dengan kita atau kabupaten yang bersebelahan dengan kita juga. Dengan ini kan, dengan terciptanya konektivitas tersebut, antar kawasan tersebut, kami kan berharap bahwa roda penggerak ekonomi yang utama ini kan infrastruktur ya Mbak ya. Iya. Tapi kita harap dengan konektivitas ini terbentuk, maka roda ekonomi baik di bidang ketahanan pangan, di bidang pertanian, di bidang peternakan, di bidang kesehatan, pendidikan maupun pariwisata ini dapat benar-benar bergerak dengan lebih cepat lagi. Nah, dengan adanya ini kami juga berharap kan nanti kan masyarakat meningkat taraf hidupnya. Kira-kira harapan kami seperti itulah. Berarti dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Malang ya Pak, yang menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Betul. Oke, baik, terima kasih Pak Oog atas waktu dan kesempatannya telah hadir dalam podcast wawancara eksklusif bersama Tribun Jatim Network Malang ya Pak ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dari saya. Sama-sama, terima kasih banyak Mbak Eka. Oke, baik Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Eka dan Bapak Hairul Isniadi Kusuma, Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Kembali lagi dalam podcast wawancara eksklusif selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.